warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah lembaga pendidikan ada dua hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik. Mengapa keduanya sangat penting? Karena keduanya merupakan acuan utama dalam meningkatkan kualitas, kuantitas, dan transparansi. Nah, keduanya ini berkaitan langsung dengan mahasiswa, seperti unit-unit yang ada di Universitas Jambi, salah satunya itu Unit Pengembangan Bahasa atau UPB. Nah, di dalam video ini kita bakalan ngobrolin gimana sih unit pengembangan bahasa dalam memberikan layanan kursus dan tes TOEFL bahasa. Tidak hanya untuk mahasiswa UIN, namun terbuka untuk umum juga. Kita juga akan ngebahas gimana sih UPB menjaga kualitas layanan kursusnya agar tetap maksimal untuk semua peserta. Dan kami akan menjelaskan apa itu soal SOP atau standar operasional prosedur yang ada di unit pengembangan bahasa agar menjadi lebih baik dan maksimal. Yuk kita lihat bagaimana UPB berkomitmen dan memberikan layanan terbaik dan mudah diakses. SOP adalah panduan kerja baku yang berisi langkah-langkah sistematis yang harus diikuti oleh seluruh pegawai dalam memberikan layanan. Tujuannya adalah agar setiap layanan dilakukan dengan cara yang sama, berkualitas, dan bebas dari kesalahan yang tidak perlu. Di sisi lain, SPP mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak pengguna layanan, seperti kepastian waktu, biaya, persyaratan, dan prosedur pelayanan yang harus diinformasikan secara. Di UPB, kedua standar ini ditetapkan secara ketat, khususnya dalam pelaksanaan tes TOEFL dan TOEFL. Proses dimulai dari tahap awal, yaitu screening peserta. Peserta tidak diperkenankan membawa handphone dan barang bawaan akan diperiksa secara menyeluruh. Ini adalah bentuk implementasi dari SOP yang bertujuan untuk menjaga integritas dan keadilan selama ujian berlangsung. Selanjutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh staf, namun bisa langsung diawasi oleh kepala unit. Dalam case-case tertentu, itu evaluasinya langsung ketika terjadi sesuatu, langsung dievaluasi. Lagi menyangkut kabar-kabar yang beredar dan itu bisa jatuhkan marwah UPB, itu langsung dievaluasi. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab atas mutu pelayanan menjadi perhatian semua pihak, dari tingkat bawah hingga pimpinan. Setelah tes selesai, sertifikat hanya dicetak bagi mereka yang telah mencapai nilai minimum atau passing grade, yaitu 400 untuk mahasiswa S1, 450 untuk mahasiswa S2, dan 500 untuk mahasiswa S3. Namun, sistem ini tidak kaku. Bagi mahasiswa yang belum memenuhi standar nilai, tidak langsung dianggap gagal. UPB menyediakan kelas remedial sebagai bentuk pelayanan yang berkeadilan. Lebih dari itu, UPB juga terbuka terhadap kritik dan saran dari mahasiswa. Kritikan dari luar tuh ada, tentu ada. Bukan masalah pelayanan ya, bukan masalah di pelayanan, tapi di penilaian itu. Tapi setelah kita jelaskan, kita paparkan dengan yang bersangkutan langsung, itu bisa membuka wawasan dia, mata dia, dan begini cara penilaian yang sebenarnya, dan jauh lebih memudahkan kami untuk menjelaskan itu. Terakhir, penting diketahui bahwa mahasiswa sudah bisa mengikuti pendaftaran dari tes TOEFL sejak semester 5 setelah mengajukan judul dari seminar proposalnya. Dari penjelasan tadi, kita bisa lihat bahwa SOP itu sangat penting untuk memastikan layanan berjalan rapi, konsisten, dan bebas dari kesalahan. Antara SPP menjadi panduan penting bagi menjamin hak-hak mahasiswa agar terpenuhi, seperti kejelasan prosedur, waktu pelayanan, dan transparansi. UPB sudah menerapkan kedua standar ini dengan serius, khususnya dalam pelaksanaan tes TOEFL dan TOEFL, termasuk adanya remedial dalam bentuk keadilan layanan. Jadi, lewat SOP dan SPP, UPB menunjukkan komitmen untuk terus menjaga mutu layanan, profesionalisme, dan keterbukaan terhadap masukan mahasiswanya. Demikian video hasil mini riset kami. Mohon maaf apabila terdapat keliruan dalam perkataan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.